Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat setiap kita yang sudah datang dalam rumah Tuhan. Kita datang dalam rumah Tuhan adalah memenuhi undangan, bukan dari seorang manusia, bukan dari saya, tetapi kita memenuhi undangan dari Dia yang mengadakan pesta. Dan kalau kita menghargai undangan-undangan yang datang dari Dia untuk setiap ibadah bagaikan pesta, maka kita juga nanti akan jadi orang-orang yang menghargai undangan dalam pesta nikah anak domba. Dan ayat mengatakan berbahagia orang yang diundang pada pesta nikah anak domba. Oleh sebab itu biar kita hadir di sana. Sebab kalau kita tidak hadir di sana berarti hilang untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu gunakan kesempatan ini ya. Nah, malam hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 25. Kita sedang berbicara pada ayat 1 sampai ayat yang ke-13, gadis-gadis yang bijak dan gadis-gadis yang bodoh. Tetapi malam hari ini saya ingin melanjutkan pemeriksaan kita, yaitu pada ayat 14 sampai ayat yang ke-30, cerita yang kedua dari cerita yang ada di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ini. Ada 3 cerita, yaitu perumpamaan tentang talenta ya. Perumpamaan tentang talenta. Dan sebagaimana saya sudah sampaikan pada awal pembahasan tentang Injil Matius pasal 25, di mana dalam pengajaran tabernakel ayat ini terkena pada tongkat Harun yang bertunas. Apa itu tongkat Harun yang bertunas? Itulah tongkat yang mati, tetapi demi meredakan sungut-sungut yang terjadi di antara bangsa Israel, maka Tuhan katakan, orang yang kupilih tongkatnya nanti akan bertunas, akan berbuah, yaitu buah badam, bertunas, berbunga, dan berbuah. Satu siklus lengkap dari buah badam ini terjadi hanya dalam satu malam. Sehingga waktu orang Israel melihat itu, mereka tidak dapat berkutik lagi, seolah-olah ada kong kali kong antara Musa dan Harun. Tetapi itu benar-benar pemilihan Tuhan. Dan tongkat yang dipilih oleh Tuhan itu tidak dikembalikan kepada Harun, tetapi menjadi miliknya Tuhan, dibawa masuk di dalam tabut perjanjian untuk disimpan selama-lamanya ya. Dari ayat-ayat yang kita baca ini juga 3 cerita yang kita baca dalam kitab Injil Matius, persamaannya di mana? Yaitu ada orang-orang yang dipilih Allah, tetapi ada orang-orang yang tidak dipilih Allah. Mereka terhilang, mereka masuk dalam penderitaan. Dalam cerita pertama ayat 1 sampai 13 ada 5 gadis yang bodoh, ada 5 gadis yang bijak. 5 gadis yang bijak itu bagaikan tongkat Harun yang dipilih Allah. Mereka layak masuk dalam perjamuan kawin mempelai pria itu. Sedangkan 5 gadis yang bodoh bagaikan 12 tongkat lain yang dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Demikian juga pada perumpamaan tentang talenta. Ada 3 hamba, di mana 2 hamba itu Tuhan katakan, engkau akan mendapatkan kepercayaan dalam hal yang lebih besar ya. Engkau akan menerima sesuatu yang lebih besar, dipilih Allah. Sedangkan 1 orang hamba itu terhilang sebab dia tidak dipilih Allah. Dia tidak mau dipilih Allah. Dan yang ketiga tentang penghakiman terakhir pasal ayat 31 sampai 46, ada kambing-kambing yang ada di sebelah kiri. Mereka orang-orang yang mendengar firman Allah, hidup dalam penggembalaan, sebab kambing-kambing ini juga digembalakan. Dan setiap hari mereka mendengarkan suara gembala, dan setiap hari mereka melihat ya, langkah gembala, dan setiap hari mereka mengalami kebaikan-kebaikan gembala yang melindungi mereka, yang memelihara mereka dengan air yang tenang, dengan rumput yang hijau yang mengurapi mereka. Tapi satu perkara, mereka hanya memikirkan diri sendiri. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang lain. Sedangkan domba-domba yang ada di sebelah kanan
sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri. Ada orang-orang dalam kebutuhannya, orang-orang lapar, orang-orang haus, orang-orang telanjang, orang-orang dalam penjara, orang-orang yang sakit. Mereka melakukan sesuatu untuk mereka dalam kebutuhannya. Dan ayat mengatakan mereka masuk dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus. Sedangkan yang lain masuk dalam penghukuman, siksaan yang kekal. Oleh sebab itu, jadilah tongkat Harun yang dipilih oleh Tuhan. Jadilah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi jangan jadi seperti orang-orang yang tidak dipilih oleh Tuhan, terhilang untuk selamanya, ya. Nah, malam hari ini saya akan mulaikan pada bagian yang kedua, yaitu ayat yang ke-14. Ini merupakan pembacaan pertama. Oleh sebab itu, baca dengan baik-baik, sungguh-sungguh. Saya baru akan menyampaikan garis besar dari apa yang akan kita periksa dalam hari-hari berikutnya. Saya tidak tahu berapa lama kita akan memeriksa ini. Saya juga tidak dikejar deadline, sehingga tidak harus terburu-buru untuk menyelesaikan, tetapi saya mengikut saja kemana Tuhan akan membawa kita. Entah mungkin bagian ini akan memakan waktu setengah bulan, mungkin akan memakan waktu 1 bulan, atau 2 bulan, atau berapa lama pun. Saya percaya kalau Tuhan memberikan sesuatu, Tuhan tahu kebutuhan kita, dan Tuhan tahu bagaimana memenuhi kebutuhan kita lewat setiap firman-Nya. Amin. Malam hari ini kita akan baca, ya, ayat yang ke-14. Kitab Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-14. Perhatikan sungguh-sungguh dalam Alkitab masing-masing dan baca dengan kerendahan hati. Saya tahu bagian ini bukan satu kali kita membacanya, bukan untuk pertama kali. Kalau dia orang Kristen, ini bukan untuk pertama kali, sebab dia pasti sudah mendengarkan sejak dari sekolah minggu, remaja, muda, sampai pun dalam kebaktian-kebaktian. Saya percaya, seingat saya, ini bukan yang pertama kali saya sampaikan, sudah berulang-ulang kali. Tetapi walaupun ini berulang-ulang kali, firman Tuhan tidak pernah basi, firman Tuhan tidak pernah out of date, ya, tetapi selalu up to date sesuai dengan kondisi kita. Dalam kurun waktu kapan saja, bahkan 25 tahun akan datang seandainya kita masih ada, 25 tahun, 50 tahun yang akan datang seandainya Tuhan belum datang. Firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Amin. Ya, kita baca dengan sungguh-sungguh ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, ya, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Yang menjalankan uang itu lalu peroleh 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam.
Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Terima kasih ya. Dari cerita yang kita baca, bagaimana seorang tuan yang nanti akan bepergian jauh dan mungkin saja lama, ya, dia sebelum dia pergi, dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya, bukan hanya untuk dijaga, tetapi dilipat gandakan, diperlipat gandakan ya. Dan Tuhan itu tidak lain berbicara dari Yesus sendiri, yang dia sudah datang dan dia memberikan kita banyak talenta-talenta, pemberian-pemberian, dan nanti dia akan datang kembali ya. Dan yang kedua, hamba-hamba itu tidak lain adalah kita, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan, termasuk juga di dalamnya jemaat-jemaat. Sebab nanti dalam kerajaan surga tidak ada orang awam, tidak ada kaum awam di sana. Semua yang masuk dalam kerajaan surga adalah imam-imam, pelayan-pelayan. Kita adalah hamba-hamba. Siapa? Orang-orang yang melayani, menyenangkan Tuhan kita. Siapa itu, saudara? Tuhan Yesus. Dan biarlah ini yang harus kita mengerti, sebab ada hamba yang baik dan yang setia, tetapi sebaliknya juga ada hamba yang jahat, hamba yang malas, hamba yang tidak berguna. Dia tidak layak masuk dalam kebahagiaan tuannya, tetapi ke dalam api neraka yang bernyala-nyala ya. Dan oleh sebab itu biar kita harus memperhatikan. Nah, dari sekian banyak ayat yang kita baca, inti dari apa yang kita baca berbicara tentang talenta ya. Talenta. Apa itu talenta? Talenta itu bisa diartikan secara hurufiah, kebisaan-kebisaan ya, kemampuan yang lebih dari rata-rata manusia biasa. Tetapi talenta itu secara rohani berbicara tentang segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, segala sesuatu yang kita terima dari Dia, yang harus kita jaga dengan baik-baik dan kita lipat gandakan, sebab kita harus bertanggung jawab kepada Dia. Kita sudah menerima kepercayaan Tuhan. Ini kepercayaan Tuhan. Ini talenta itu berbicara tentang kepercayaan Tuhan yang hanya kita terima ya. Tuhan memberikan kita, tetapi seperti tidak memberikan sepenuhnya, bagaikan kita dititipi ya. Kita hanya menerima titipan barang orang lain yang harus kita jaga, sebab nanti saatnya kita harus hitung-hitungan dengan Dia yang memberikan itu. Kita harus bertanggung jawab kepada Dia yang memberikan itu. Inilah kepercayaan Tuhan ya, yang harus kita jaga. Ada banyak hal yang menjadi kepercayaan Tuhan, dan biarlah hari-hari ini kita harus merasakan sebagai seorang hamba yang baik dan yang setia, supaya nanti waktu Dia datang, kita nanti masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita. Itulah Tuhan Yesus. Amin. Nah, dalam hal talenta, dari apa yang kita baca, beberapa ayat yang kita baca, secara garis besar saya akan sampaikan. Garis besarnya adalah dalam 4 fakta mengenai talenta. Semua kita harus mengerti ini, sebab ini fakta yang harus kita mengerti. Yaitu fakta yang pertama dalam hal talenta, ayat yang ke-14. Tolong baca pada ayat yang 14, sekali lagi kita baca. Ini fakta yang pertama mengenai talenta yang harus kita mengerti. Ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Ya.
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Terima kasih. Fakta pertama mengenai talenta yang dipercayakan kepada hamba-hambanya, yaitu bahwa semua kita, perhatikan ini, semua kita sudah menerima talenta dari Tuhan. Jadi semua kita adalah hamba-hambanya. Tidak ada satu hamba sekalipun yang terlewatkan, kelupaan saking kayanya. Hamba ini nggak kehitung, ya, dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalau kita baca secara sungguh-sungguh, di situ kita akan melihat bahwa semua hamba itu menerima talenta, ya, menerima talenta. Kita juga demikian. Kita semua sudah menerima kepercayaan Tuhan. Jangan ada seorang pun yang menganggap aku tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Saya tidak mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Tetapi satu perkara yang harus kita mengerti, bahwa semua kita sudah mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Kita menerima talenta dari Tuhan. Paling tidak, minimal kita menerima berapa, saudara? 1 talenta. Kita sudah menerima. Tidak ada hamba yang tidak menerima ini. Oleh sebab itu, ini yang harus kita pegang pertama kali. Aku adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kita sudah menerima ini. Saya buktikan ayatnya di dalam kitab 1 Korintus pasal yang keempat. Suratan 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Ini fakta pertama, bahwa kita semua menerima talenta dari Tuhan, ya. Haleluya. Oleh sebab itu kita harus sadari ini. Kalau kita sudah menerima, berarti kita nanti harus bertanggung jawab kepada Dia yang memberikan itu. 1 Korintus pasal yang keempat, 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Perhatikan. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Ya. Dan apakah yang engkau punyai? Dan apa yang engkau punyai? Ya. Dan apa yang engkau punyai? Yang tidak engkau terima. Ya, terima kasih. Sampai bagian ini saja. Berarti segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita punyai, itu kita hanya terima dari Tuhan. Berupa apa, saudara? Talenta. Sudah percaya demikian, amin? Ya. Sudah percaya, sudah punya apa saja, sudah punya pekerjaan, sudah punya nikah, ya. Perempuan punya suami, laki-laki punya istri. Jangan jadi sama, saudara. Zaman sekarang menikah belum tentu laki-laki dan perempuan. Di luar sana banyak laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan itu dipaksakan untuk diberkati dalam gereja, ya. Tetapi itu tidak alkitabiah. Ayat mengatakan sejak semula Tuhan menjadikan apa, saudara? Laki-laki dan perempuan, dan mereka akan menjadi satu daging. Nah, perhatikan, itu kita sudah miliki dari Tuhan. Yang tidak menikah juga, Tuhan katakan menikah dan tidak menikah itu karunia. Kita menerima, ya. Kalau kita bisa bertahan tidak menikah, tidak semua orang bisa bertahan tidak menikah. Sehingga kalau dia bisa bertahan dalam keadaan yang suci walaupun tidak menikah, itu karunia. Tuhan anggap dia mampu untuk itu. Itu karunia dari Tuhan. Kita bisa bersekolah, kita bisa memiliki ilmu, memiliki kepandaian, kita bisa kaya, kita bisa apapun juga. Kita memiliki anak-anak yang luar biasa baiknya, ya, yang bisa kita banggakan. Ingat, segala sesuatu yang kita miliki, kita memiliki orang tua, kita memiliki teman-teman, kita memiliki apa saja. Ayat mengatakan segala yang kita miliki itu hanya kita terima dari Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Anda mungkin mengatakan, ya, tidak, aku tidak. Jangan. Alkitab tidak pernah salah, bahwa segala sesuatu yang, bahkan kita memiliki tubuh ini, kita memiliki nafas hidup ini, kita tidak bisa bayar. Ada multimilioner sekalipun, seandainya waktunya sudah cukup, Tuhan katakan engkau sudah cukup hidup, biar dia mau bayar berapa, dia tidak bisa menambah 1 detik dari panjang umur hidupnya. Tuhan katakan cukup, ya cukup. Dia tidak bisa menambah itu dari kemampuannya, dari uangnya. Bisa saja dia sewa respirator, apa saja, ruangan ICU yang serba modern,
seperti ada nafas buatan, ada detak jantung buatan, sepertinya bisa begitu, saudara. Tetapi itu bukan kehidupan yang sesungguhnya. Bisa saja jantung masih berdetak, tapi jiwa rohnya sudah keluar dari raganya, dari jasadnya. Oleh sebab itu, semua yang kita miliki itu adalah anugerah Tuhan. Itu hanya pemberian dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus hari-hari ini harus bersyukur untuk itu. Perhatikan, bersyukur. Ini yang harus kita mengerti, saudara. Ini respon kita. Kalau kita percaya, kalau kita mengerti bahwa segala yang kita miliki ini hanya kita terima. Nomor satu, respon kita, reaksi kita untuk apa yang sudah Tuhan berikan. Nomor satu, kita harus bersyukur untuk semuanya. Kenapa? Sebab orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, ini pentingnya, orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan itu berarti mereka dianggap layak dipercaya. Hebat enggak, saudara? Hebat enggak, saudara? Hebat. Kalau di pekerjaan kita dipercaya oleh bos, ya, kita jadi orang kepercayaan, kita dianggap lebih dari sekian banyak, pegawai-pegawainya, dari sekian banyak manajer-manajernya, kita jadi orang kepercayaan, kita dianggap mampu, dianggap layak. Tidak semua orang dipercaya oleh seorang bos. Sehingga kalau kita mengerti, kita sudah menerima kepercayaan, itu berarti kita menerima sesuatu yang baik, sesuatu yang hebat. Kita harus bersyukur untuk itu. Bersyukur di dalam satu ayat. Tolong baca 2 Timotius pasal yang kedua. Kitab 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Kita dipercaya oleh Tuhan. Oh, haleluya. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Oh, haleluya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, Ya. percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, Nah, yang juga cakap mengajar orang lain. haleluya. Amin. Kita orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, dianggap capable untuk menanggung kepercayaan Tuhan, dianggap bisa untuk menerima kepercayaan Tuhan. Luar biasa. Untuk itu kita harus syukuri, bersyukur untuk itu, ya, kita harus bersyukur untuk itu. Dan praktek kita bersyukur untuk semua kepercayaan itu adalah praktek yang kedua, reaksi yang kedua adalah kita setia. Kita harus setia dengan apa yang Tuhan berikan. Dijaga, setia, jaga, jangan sampai hilang. Kita harus menjaga itu. Kita harus, ini bukti rasa terima kasih kita. 1 Timotius pasal yang pertama. Ini Rasul Paulus katakan. Tadi saya dalam kebaktian ini, saya menerima konfirmasi dari Tuhan. Lagu kaum muda juga dalam apa yang disampaikan oleh song leader Pak Yohanes dalam kesaksiannya. Kita harus merasakan ini. Kita bersyukur. Sebenarnya kita ini siapa? Tetapi Tuhan percayakan sesuatu, Tuhan berikan sesuatu. Keselamatan itu Tuhan berikan kepada kita, pelayanan itu Tuhan berikan. Kita dianggap layak, dianggap capable untuk menerima kepercayaan Tuhan. Tolong baca 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. Sehingga kita harus setia. Orang yang tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan, dia akan membuang saja, begitu saja apa yang dipercayakan kepada dia, ya. Waktu ditanya, di mana ya? Saya sudah lupa taruh di mana, ya. Padahal itu barang yang berharga, dipercayakan, dipegangkan untuk seseorang. Tapi dia tidak setia untuk menjaga, jangan sampai hilang. Ya. Seandainya ada surat tahu, seorang ibu, kita dulu ya, kalau tahu ada anaknya selordeh, dia tentu tidak akan mempercayakan barang-barang berharga. Nah, tolong pegangkan, ini punya mama ya, ini mahal loh. Dia tahu anak ini sembarangan, nanti digeletakkan di sana sini. Tidak. Tapi kalau ibu ini percaya, dia pasti bisa menjaga. Dia percayakan. Dan kalau kita dianggap
layak untuk mendapatkan. Sebab kalau perkara-perkara itu kita terima dari Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan perkara-perkara yang murahan. Tapi kalau itu pemberian dari Tuhan, itu pasti pemberian yang berharga. Kalau kepercayaan itu dari Tuhan, bahkan hidup kita ini hidup yang berharga. Amin. Sebab apa? Harga hidup kita, seharga nyawa anaknya, dia rela mati demi kita hidup. Apa kurang berharga? Kita harus jaga hidup kita ini. Jaga ini kepercayaan dari Tuhan dalam hidup kita, ya. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, ya, Tuhan kita. Ya. Karena Ia menganggap aku setia, dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya, aku dianggap setia. Aku bersyukur dan aku dianggap setia. Ya. Ayat yang ke-13. Aku yang tadinya seorang penghujat, ya, dan seorang penganiaya, dan seorang ganas, ya, tetapi aku telah dikasihaninya, ya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Terima kasih dan seterusnya, ya. Sudah bisa lihat ini orang yang bersyukur untuk semua apa yang dia terima dari Tuhan. Dia akan jaga baik-baik. Dia akan jaga baik-baik. Kalau dia menerima anak sebagai titipan Tuhan, dia akan jaga baik-baik. Jangan sampai hilang anak itu. Orang tua, seringkali kita pikir kita menjaga anak kita semasa mereka balita, batita, supaya jangan kesambar motor, ketabrak mobil, dan lain sebagainya. Tapi seringkali pada saat mereka dewasa, kita pikir mereka sudah bisa menjaga diri mereka sendiri, dan kita tidak menjaga mereka. Banyak anak-anak Tuhan, ya, bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, di mana anaknya sendiri dia melayani, tetapi anaknya sendiri apa? Terhilang, nikahnya terhilang. Oleh sebab itu biar hari-hari ini jaga, setia untuk menjaga. Sebab setianya kita menjaga apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu bukti bahwa kita bersyukur untuk apa yang kita terima dari Tuhan. Kita berterima kasih. Sebab seperti Rasul Paulus katakan, siapa aku ini? Aku orang ganas, aku orang tidak layak, tapi dia menganggap aku setia. Oleh sebab itu aku lakukan. Bahkan 1 Korintus pasal yang ke-15 dikatakan, aku ini seperti anak yang lahir prematur, yang paling buncit dari semua rasul-rasul, yang paling belakang. Tapi karena aku sudah menerima itu, maka aku bekerja keras. Sebab kasih karunia ada dalam aku, itu yang bekerja dalam aku, sehingga aku bekerja keras. Yang terdahulu, ya, yang terkemudian menjadi terdahulu. Aku bisa menjadi yang terdahulu, padahal dia yang paling belakangan, ya, menerima penampakan dari Tuhan Yesus. Rasul Paulus bisa bertemu Tuhan pada saat Tuhan Yesus sudah naik, tetapi dia seperti melihat jasad, dia melihat sosok Tuhan Yesus begitu jelas. Oleh sebab itu biar hari-hari ini, ya, kita harus menjaga setiap apa yang Tuhan berikan. Jaga pelayanan itu kan harus jaga. Kalau Tuhan izinkan kita menikah, jaga nikah ini, belani. Ada orang yang seperti tidak butuh, ya, waktu sudah menikah dia tidak membelani. Dia lebih mempertahankan egonya daripada keutuhan nikahnya. Dia tidak membelani nikahnya. Mau hancur, ayo kita hancur-hancuran. Mau hilang, mau habis, ya, terserah. Jangan. Kalau kita anggap itu dari Tuhan, ya, kecuali kita anggap itu bukan dari Tuhan, ya bisa, sudah dibuang saja, sebab ya memang tidak berharga. Tetapi kalau kita anggap dari Tuhan, jaga baik-baik apa yang kita terima dari Tuhan. Kita harus setia, ya. Dan yang ketiga, ini reaksi kita kalau kita sudah mengakui bahwa kita menerima, yaitu jangan menyangkal. Kalau kita mengerti bahwa kita sudah menerima sesuatu, jangan menyangkal bahwa itu datang dari Tuhan. Ya, pada saat kita tidak memiliki apa-apa, seringkali kita bisa mengaku, iya, saya bisa begini hanya karena Tuhan. Tetapi akan berubah, akan berbeda pada saat kita mengalami seperti di atas, ya. Kita mengalami keberhasilan, ya, egonya itu muncul, ya, andil diri sendiri itu kemudian muncul.
Seolah-olah Tuhan itu nggak ada saham apa-apa, nggak ada andil apa-apa dalam keberhasilan kita. Saya bisa kaya karena saya kerja keras. Saya bisa, anak-anak saya bisa baik karena apa? Saya hebat dalam mendidik mereka. Saya bisa utuh, saya bisa mesra dengan istri sampai tua. Ya karena saya memang bisa menjaga nikah saya. Seolah-olah bukan karena pekerjaan Tuhan. Ya, tetapi saya mengatakan, Alkitab mengatakan, kalau bukan Tuhan, di luar Tuhan, maka satu pun kebaikan tidak dapat kita hasilkan. Amin. Kalau bukan Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Satu ayat lebih dulu ya. Satu ayat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15. Oleh sebab itu jangan menyangkal. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7, orang-orang di Korintus menyangkal mereka sudah kaya, mereka memiliki apa-apa, tetapi mereka menyangkal, jangan, seolah-olah bukan dari Tuhan. Ya saya bisa baik ya karena saya bisa menjaga hidup saya. Saya bisa umur panjang karena saya bisa menjaga hidup saya. Biar dia jaga semuanya, tiap hari kontrol dokter atau apa saja dia jaga, makanannya dijaga, ya pola hidup dijaga. Ya siapa yang mau ketabrak? Siapa yang mau kecelakaan? Dengan cara yang sangat konyol, sangat simpel, jatuh dari kamar mandi. Siapa yang mau, sudah? Ya. Tapi kalau kita bisa mencapai umur panjang, kita bisa mencapai apa-apa yang baik, kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa semua itu hanya kita terima dari Tuhan. Sebab apa-apa yang baik tidak mampu kita kerjakan dari diri kita sendiri. Tolong baca Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kitab Injil Yohanes pasal 15. Kitab Injil Yohanes 15 ayat yang ke-15. Tanpa Tuhan ini tanamkan supaya kita tidak merasa bisa independen dari Tuhan, bisa merdeka, bisa ya tanpa Tuhan kita bisa lakukan apa-apa. Kita bisa mandiri tanpa Tuhan? Tidak. Kalau orang dunia mungkin bisa mandiri tanpa Tuhan, tapi anak-anak Tuhan itu digambarkan bagaikan domba. Domba itu tidak bisa hidup sendiri. Saya katakan kepada kaum muda, dulu saya tinggal di desa, punya ayam. Ya, ayam itu bisa cari makan sendiri. Bebek cari makan sendiri. Pagi dia pergi, ya malam dia datang kembali. Dia sudah kenyang. Tinggal kita kasih apa saja, rumah-rumahan dia bisa di situ. Dia bisa cari makan sendiri. Dia bisa membela diri sendiri. Jangan pikir ayam itu tidak bisa berkelahi. Ya jago, biar manusia. Dia bisa menjaga anaknya. Apalagi kalau punya anak itu sangat agresif sekali. Dia bisa melawan siapapun juga. Dia bisa mempertahankan diri sendiri. Domba tidak demikian. Kita digambarkan seperti domba. Kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri kalau bukan gembala yang menjaga kita. Ya, kita tidak bisa ya mandiri, independen dari Tuhan. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ya, dan aku di dalam dia, ya, ia berbuah banyak. Ya. Sebab di luar aku di luar aku, tanpa Tuhan. Perhatikan ini penting. Tanpa Tuhan, kalau Tuhan tidak memberikan, kita tidak mencapai apapun. Satu pun yang baik tidak dapat kita kerjakan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi, tanamkan, baca ini dan tanamkan dalam hati. Pada saat kita mulai bermegah, pada saat kita mulai sombong, tanamkan bahwa hasil itu bukan semata-mata hasil jeripayamu. Memang Tuhan ajar kita untuk berjeripaya, tapi nanti akan saya bacakan dalam perjanjian lama. Kalau bukan Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan sia-sia. Satu pun yang baik tidak dapat kita hasilkan. Tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Satu ayat lagi dalam Mazmur 127. Ya, kitab Mazmur 127. Mau kita banting tulang, ya jengking-jengking, kita mau kepala di bawah, kaki di atas, siang jadi malam, malam jadi siang, ya, kita bekerja 24 jam 7 hari seminggu. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita,
Kalau bukan Tuhan yang membuat kita berhasil, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanamkan ini dalam hati kita, supaya kita tidak bisa menyangkal berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, Mazmur 127. Mazmur 127. Kitab Mazmur 127 ayat yang pertama, perhatikan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, Ya, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, biar ada arsitek, ada insinyur sipil menghitung, merancang dan lain sebagainya, Tuhan katakan sia-sia, tidak akan terbangun. Kalaupun terbangun bukan rumah. Ya, rumah dalam pengertian yang sesungguhnya bukan gedung, tapi rumah adalah tempat kita merasakan, kita share kasih sayang, kita berbagi kehangatan. Yang kita bangun cuma bangunan, bukan rumah. Bangunan rumah, tetapi bukan rumah. Tuhan katakan, kalau bukan Tuhan yang membangunnya, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. terus, Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. biar kita pakai bodyguard, satpam 24 jam, satpam dari manapun, Kopassus atau apa saja. Tuhan katakan, biar orang berjaga-jaga. Tapi kalau bukan Tuhan yang berjaga, sia-sia semuanya. Ayat yang kedua, perhatikan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Untuk apa bangun pagi-pagi? Kerja pagi-pagi buta. Ada istilah, ya, keluar pagi, pulang malam, penghasilan pas-pasan. Kurang apa, Saudara? Mau bilang usaha, kurang apa, Saudara? Pagi-pagi belum ada matahari, sampai tidak ada matahari baru pulang. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, kalau itu pun dapat, jangan-jangan tidak dapat uang, dapat penyakit. Ya, perhatikan, sehingga kalau kita bisa mendapatkan sesuatu walaupun itu pas-pasan, ya, kita harus menghargai itu berkat Tuhan. Sia-sialah orang bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Ini duduk-duduk bukan kongko-kongko, Saudara, tetapi ini bekerja, ya. Kerja, bangun pagi, duduk-duduk sampai malam, ini kerja keras terus. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Nah, Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya, ya, pada waktu tidur. bahkan waktu tidur sekalipun, ya. Saya harus jujur mengatakan, ada banyak kali kalau kita melihat apa-apa yang kita peroleh, kita lihat ada banyak orang yang banting tulang. Kita lihat, coba anak-anak Tuhan, ya, sebenarnya pekerjaan mereka, giatnya mereka jauh melebihi anak-anak Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan lebih diberkati. Sebab apa? Tuhan mereka yang berjaga-jaga, Tuhan mereka yang memberi berkat itu. Bahkan seperti waktu kita tidak melakukan apa-apa pun, tapi hati kita mengaku, ya, kalau aku hidup, kalau aku bisa punya makan, aku bisa punya pakaian, aku bisa melakukan sesuatu, itu hanya dari Tuhan. Kita mensyukuri untuk itu. Maka ayat mengatakan, dalam saat kita seperti tidak berbuat apa-apa, Tuhan berikan dengan limpahnya. Oleh sebab itu, ini yang harus kita lakukan, ya. Jangan, ya, menyia-nyiakan, jangan menyangkal apa yang Tuhan berikan. Sebab semua itu adalah kehormatan, penghormatan Tuhan buat kita. Kita dianggap layak untuk dipercaya. Amin. Dan semua kita menerima kepercayaan Tuhan. Sebab semua kita memiliki sesuatu. Paling tidak, kalau saya mengatakan, saya tidak punya uang, saya tidak punya kedudukan, saya tidak punya apa. Sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita, lebih dari uang, lebih dari kedudukan, lebih dari kepandaian, adalah hidup kita, nyawa kita. Nyawa kita tidak bisa ditukar dengan kedudukan, nyawa kita tidak bisa ditukar dengan uang. Itu Tuhan berikan buat kita, itu Tuhan sudah berikan buat kita, dan kita harus hargai dan syukuri dan jaga. Dan kita harus akui, kalau saya punya hidup, itu hanya kita terima dari Tuhan. Saya harus lakukan itu hanya kepada Tuhan saja. Amin. Ini fakta pertama, ya, bahwa semua kita menerima apa, talenta. Semua kita menerima talenta. Itu pada ayat yang ke-14. Kita kembali pada Injil Matius pasal 25 tadi, ya. Sekarang ayat yang kedua, ini fakta yang kedua. Kita harus mengerti, bahwa fakta pertama, tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun hamba yang tidak mendapatkan talenta. Semuanya,
Jadi jangan katakan Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil, Tuhan adil. Tuhan memberikan semuanya. Ya. Ayat yang ke-15, maafkan. Ayat yang ke-15, ini fakta yang kedua mengenai talenta. Ayat yang ke-15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Ya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, lalu ia berangkat. Ya, terima kasih. Yang kedua, perhatikan ini penting. Hal yang kedua yang harus kita mengerti, bahwa masing-masing kita dipercayakan oleh Tuhan menurut apa saudara? Kesanggupan masing-masing. Tidak semua orang sanggup jadi orang kaya, saudara. Tidak semua orang sanggup jadi orang kaya. Tidak semua orang tahan menjadi orang miskin. Tidak semua orang mampu menjadi orang yang terkenal. Masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Ada yang menerima 4 sebab 5 talenta sebab Tuhan anggap bahwa dia sanggup menanggung 5 talenta. Ada yang menerima 2 talenta sebab Tuhan tahu dia mampu menanggung 2 talenta. Kalaupun Tuhan menganggap kita hanya bisa menerima 1 talenta, itu pun Tuhan anggap kita mampu menanggung 1 talenta itu. Tuhan, ayat mengatakan Tuhan memberikan menurut kadar kemampuan kita. Ada ayat lain mengatakan ukuran iman masing-masing. Oleh sebab itu, kalau kita mengerti itu, bahwa kita menerima itu dari Tuhan menurut kemampuan kita menanggung semuanya. Nomor 1, jangan iri. Jangan iri atas talenta yang dimiliki orang lain. Tuhan, kok dia memiliki 5 talenta, multi talenta kok saya cuma 1 Sebenarnya kalau kita lihat apa yang dikerjakan oleh semuanya itu, 5 dapat berapa, Sa? 5 dapat berapa? Dapat 5. 2 dapat berapa, Sa? Dapat 2. 1 dapat berapa harusnya? Cukup dari dapat 1 1 dapat 1. Sudah. Tetapi dia tidak mensyukuri, dia iri mungkin. Dia tidak mensyukuri apa yang dia terima dari Tuhan. Ini harus kita mengerti. Jangan kita tidak mensyukuri, tetapi kita harus menerima. Jangan iri hati. Kenapa orang lain lebih? Sudah mulai berpikiran salah tentang Tuhan. Tuhan tidak adil. Padahal seandainya Tuhan berikan menurut pandangannya, cuma mampu mikul 1 kilo, dipikulkan 5 kilo. Apa yang terjadi, saudara? Ambruk. Mampunya cuma 1 kilo memikul. Dia mampu. Dia mau 5 kilo, saya mau 5 kilo. Bisa saya. Begitu diberikan. Tidak mampu, hancur. Oleh sebab itu kalau kita lihat ini, jangan iri. Tetapi kita menerima, kita mensyukuri apapun yang kita terima dari Tuhan. Sebab apa? Ada ayat mengatakan, apapun yang kita terima dari Tuhan, itu baik, itu sempurna. Amin. Sempurna sesuai dengan keadaan kita. Tuhan itu Allah yang persis. Allah yang persis. Dia tidak pernah selisih 1 mili pun. Dia Allah yang persis. Tolong baca 1 Yakobus pasal 1 ayat 17. Yakobus pasal 1 ayat 17. Ini harus kita mengerti. Jangan kita bersungut-sungut. Kok cuma 2? Kok cuma 1? Yang lain kok bisa 5? Tuhan tahu kemampuan kita. Yakobus pasal 1. Kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Kita harus mengerti. Atau ayat yang ke-16. Tuhan katakan begitu kita iri hati biasanya memang begitu manusia. Kok lihat orang lain, punya orang lain lebih bagus, dan masing-masing itu lebih kentara pada saat anak-anak. Coba saja lihat anak-anak. Sama-sama punya mainan. Pasti punya mainannya orang lain lebih bagus kira-kira, lebih atraktif Padahal mainannya bagus Ada yang pakai baterai. Kepengen, maafkan mainan orang lain yang cuma terbuat dari kulit jeruk Bali itu kok punya dia lebih bagus? Padahal dia punya lebih bagus Nggak pernah puas dengan apa yang dia terima dari Tuhan Nggak pernah puas. Ada pepatah orang dunia, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Nggak pernah puas
Puaslah dengan apa yang Tuhan berikan. Syukuri dengan apa yang Tuhan. Jangan iri hati. Ya. Ayat yang ke-17, sebab apa? Ayat 16 dan 17. Saudara-saudara yang kukasihi, Ya. janganlah sesat. Jangan sesat. Setiap pemberian yang baik Ya. dan setiap anugerah yang sempurna Ya. datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Ya. Padanya tidak ada perubahan Ya. atau bayangan karena pertukaran. Ayat ini mengatakan bahwa semua yang baik, semua yang sempurna itu datang dari Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan bayang-bayang gejala mau berubah pun tidak. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya. Bahwa apa yang kita terima dari Tuhan itu yang terbaik, itu yang sempurna untuk kita. Ya. Terima kasih. Oleh sebab itu, sini kita harus menerima, ya. Nah, saya kasih memberikan contoh, bagaimana mereka, orang-orang ini, orang-orang yang bisa menerima. Pada saat kita menerima apapun yang kita terima dari Tuhan, sebenarnya itu yang terbaik dan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Dengan satu tujuan, bahwa walaupun kita menerima banyak macam, ya, yang lain menerima macam lain, menerima macam, tetapi apa yang kita terima dari Tuhan, walaupun berbeda-beda, tujuannya satu. Apa itu? Pembangunan tubuh Kristus. Saya bisa baca dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Dia memberikan baik rasul-rasul. Ya, saya teringat zaman dulu, kalau hamba-hamba Tuhan menerangkan, ya, 5 jabatan ini bagaikan 5 jari. Ya. Walaupun bisa saja orang menggugat, dari mana ayatnya 5 jabatan 5 jari. Ya. Jempol tidak pernah sama dengan kelingking. Telunjuk tidak sama dengan jari manis. Tapi dalam perbedaan besar, kecil, panjangnya, kuatnya, ya, ayat mengatakan, kalau kita bisa melihat itu, masing-masing dengan keunikan masing-masing dan saling mengisi, saling membutuhkan, saling mengisi. Kita lihat apa yang ada dalam tubuh kita, berbeda, karunia yang lain, ya, lain berlainan. Tapi mengatakan satu tubuh ini saling menunjang, saling melengkapi, saling mengenakkan, saling meringankan tugas masing-masing. Coba bayangkan kalau kita harus berjalan dengan tangan, bisa, tetapi membutuhkan latihan dan tidak bisa lama. Tuhan memberikan kaki dengan struktur tulangnya, dengan model ototnya yang berbeda, tetapi untuk kebutuhan tubuh. Nah, kita lihat di dalam kitab kisah Keluaran, kitab Keluaran, kita lihat dalam kitab Keluaran, pada saat kita bisa menerima apapun yang kita terima dari Tuhan, ya, sebagai kemampuan kita untuk menanggungnya, maka kita lihat itu nanti akan menghasilkan kebaikan. Semua yang kita terima atau sebelumnya, ya, kita baca lebih dulu dalam Perjanjian Baru, ya. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-12 dan 11, ya, atau 11 dan 12. Efesus pasal 4. Nanti kita dalam kitab Keluaran, saya akan perlihatkan, selama kita bisa menerima berapapun yang Tuhan berikan buat kita. Kalau Tuhan berikan kita 2, itu berarti Tuhan anggap kita mampu menanggung 2. Kalau kita mendapatkan 5, berarti Tuhan anggap kita mampu menerima 5. Kalau kita mendapatkan 1, berarti Tuhan anggap kita mampu menerima 1. Ya. Efesus pasal yang ke-5, Efesus pasal yang ke-4, maafkan. Suratan Efesus pasal yang ke-4, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Nah, ini talenta, pemberian. Rasul-rasul, teruskan. Maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil, ya, maupun gembala-gembala. Terus. Dan pengajar-pengajar. Nah, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Bagi pekerjaan pelayanan. Ya. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini yang harus kita mengerti. Berlain-lainan, jumlahnya lain, macamnya lain, tetapi tujuannya satu, untuk Tuhan. Kita bawa dalam skop yang lebih kecil, terima kasih. Dalam rumah tangga kita juga demikian. Suami berbeda dengan istri dalam semuanya. Tetapi seperti kita menerima talenta yang berlainan, dalam jumlahnya, dalam macamnya, kita menerima seperti. Tetapi apa karena lain, kemudian kita harus
pecah rumah tangga kita. Iya, dia berbeda. Ya, dia berbeda, sedikit perbedaan, tidak bisa satu, kita tidak bisa fellowship, tidak bisa sama. Apa kita harus cerai gara-gara tidak sama? Justru dalam segala perbedaannya untuk menyatukan, menyatukan, saling membutuhkan, saling mengisi. Apa-apa yang tidak bisa dilakukan dapat ada kelebihan kita, tetapi kekurangan kita diisi oleh Dia. Nah, itu terjadi, ya. Itu terjadi. Ini juga untuk teamwork, ya, dalam pekerjaan, dalam pekerjaan tidak bisa single fighter, ya. Dalam semua sekarang dunia makin modern, tidak ada seorang yang super yang dapat hidup sendiri dalam planet ini. Semua kita saling tergantung seorang dengan yang lain. Sampai pun dalam skala yang sangat mikro, ya, kita saling tergantung seorang dengan yang lain. Nah, dalam kitab Keluaran, tetapi pada saat kita bisa menerima, iya, saya cuma dapat 2, tetapi saya syukuri 2 itu. Tuhan berikan, berarti Tuhan anggap aku mampu. Tuhan memang sudah menganggap aku hanya bisa menanggung 2. Saya tidak ngotot minta 5, tidak. Tapi saya juga tidak mengejek orang-orang yang cuma menerima 1. Tuhan anggap saya unik dan mampu menerima 2 talenta. Perhatikan, dalam kitab Keluaran pasal yang kedua, pasal yang keempat, pada saat dalam jemaat Israel pada saat itu belum, ya, terbentuk jemaat, ya, baru mulai jemaat ini dikumpulkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan katakan dalam kalangan pemimpin-pemimpin Israel, yaitu antara Musa dan Harun. Ya, dalam kitab Keluaran pasal yang keempat, kitab Keluaran pasal yang keempat, perhatikan ayat yang ke-14. Di saat Musa menyadari dia tidak mampu berbicara. Perhatikan, ini penting. Di saat Musa merasakan dia tidak mampu berbicara, ada abangnya yang punya kelebihan, bisa berbicara, bisa ngomong. Nah, Tuhan pakai dia untuk menjadi juru bicara. Ya, ayat yang ke-14, perhatikan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Ya. Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Dia fasih lidah. Teruskan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apapun juga, masing-masing kita unik. Ya, masing-masing kita unik dan saling melengkapi untuk suatu kesatuan. Ya, baik kesatuan dalam nikah, kesatuan dalam rumah tangga, kesatuan dalam pekerjaan, kesatuan dalam jemaat, kesatuan tubuh Kristus. Ya, ya. Ada Harun, apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Musa. Musa tidak punya talenta untuk berbicara. Harun memiliki talenta untuk berbicara. Dalam rumah tangga juga, suami lebih berpikir makro, istri lebih berpikir mikro. Sangat detail, sampai yang detail-detail, ya, yang sangat detail-detail. Istri yang tahu, suami tidak bisa, hanya makro saja. Ini kamu yang ngatur. Saling melengkapi, tapi tidak berarti kamu cuma ngomong tok. Dan memang itu pinternya, saudara. Itu apa namanya, ya? Yang satu ngomong, yang satu bekerja, yang satu strategi, yang satu melaksanakan. Masing-masing saling melengkapi. Ya, insinyur sipil dan insinyur arsitek saling melengkapi. Belum lagi nanti interior design. Ya, ayat yang keberapa? 14. Teruskan. Saya ulangi. Ya. Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Ya. Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Nah, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Ya. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Ya. Maka engkau harus berbicara kepadanya. Ya. Dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Ya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya. Ya. Dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Perhatikan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Nah, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu. Ya. Dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Seperti Allah baginya. Jadi kita lihat ini, selama Harun walaupun dia lebih tua, tapi dia bisa menerima, aku ini hanya perpanjangan mulut dari Musa. Dia bisa bekerja sama dengan Musa. Maka itu sangat berguna untuk kesatuan orang Israel.
duet ini sangat baik, sangat cocok. Ya, Musa menerima firman dari Tuhan, tapi karena Musa tidak bisa berbicara, Harun kemudian menerima dari Musa dan Harun berbicara kepada bangsa Israel. Selama ini dilakukan, ini demi kesatuan tubuh Kristus, demi kesatuan orang Israel. Baik. Bahkan satu ayat lagi, Injil kitab Keluaran pasal 15. Satu lagi kakaknya, yang paling kakak ini. Namanya siapa, Saudara? Miriam. Apa pekerjaan Miriam, Saudara? Tolong kita lihat. Yang paling tua seharusnya dia yang paling tinggi, tetapi dia bisa menerima. Aku bukan jadi juru bicara, aku cuma jadi apa? Tolong baca ayat yang ke-20. Pada saat orang Israel keluar dari Laut Kulsum, saya membaca ayat ini, Saudara, waktu mereka kepicikan tapi mengalami pembelaan Tuhan. Itu suasana yang sangat emosional, terjadi sukacita yang meledak. Mereka sangat sukacita. Ya, mereka memuji Musa, menyanyikan lagu-lagu pujian bersama dengan orang-orang Israel. Melihat itu, Miriam langsung mengisi, menyempurnakan puji-pujian itu pada ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana, serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Terus menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggannya dilemparkannya ke dalam laut. Terima kasih. Miriam cuma jadi pemimpin pujian dan pemimpin tari-tarian. Itu pun bukan untuk semua, hanya untuk perempuan-perempuan. Tetapi karena dia menerima itu, itu karunia. Dan saya lihat ini luar biasa, tanpa dikomando, karisma dari Miriam itu mempengaruhi seluruh orang Israel, khususnya perempuan-perempuan. Mereka mengikut dan mereka memuja Tuhan, bukan untuk membesarkan diri, tetapi membesarkan Tuhan. Perhatikan, dan itu terjadi lama. Itu dalam keadaan damai. Tetapi ada satu saat dalam kitab Bilangan, dalam satu saat mereka tidak puas dengan apa yang mereka terima dari Tuhan. Harun tidak puas hanya menjadi penyambung lidah. Padahal selama pengetahuan saya membaca, Tuhan tidak pernah berbicara kepada Harun khususnya untuk apa yang akan disampaikan kepada orang Israel. Kalaupun Tuhan berbicara kepada Harun, hanya kebutuhan Harun secara pribadi. Tuhan berbicara lewat Musa, dan Musa kepada Harun, dan Harun kepada orang Israel. Pada saat itu dikerjakan dengan talenta masing-masing, dengan karunia masing-masing. Itu sangat baik. Tapi ada satu saat mereka tidak puas. Harun tidak puas, Miriam tidak puas. Kitab Bilangan sudah bisa baca ya. Mereka berontak. Apakah cuma kepada engkau Tuhan berbicara, bukan juga kepada kami? Ya, kami juga Tuhan mau berbicara lewat kami, bukan cuma kepada engkau. Di saat terjadi tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan, di saat itu terjadi sesuatu yang tidak baik dalam jemaat Israel. Oleh sebab itu di hari-hari ini, puaslah dengan apa yang Tuhan berikan. Mulai dalam rumah tangga, dalam jemaat, dalam apapun juga, apa yang Tuhan berikan buat kita puas, maka Tuhan memberkati kita. Walaupun kita cuma 1 talenta, tapi kita mensyukuri 1 talenta itu. Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa memelihara kita, walaupun kita cuma memiliki 1 talenta. Sudah percaya demikian, amin? Tuhan tidak hanya memberkati mereka yang memiliki 5 talenta atau 2 talenta. Yang 1 talenta pun Tuhan pelihara dan Tuhan berkati hamba ini. Asal apa? Apa yang dia terima dari Tuhan, dia syukuri dan dia kerjakan. Dia tidak iri dengan yang lain. Oleh sebab itu di sini kita harus mengerti bahwa kalau Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, Tuhan tahu kadar kemampuan kita. Dan ayat mengatakan dia memberikan menurut ukuran iman kita. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita berpadan, kita berpuas dengan apa yang Tuhan berikan. Ucapkan syukur untuk itu. Dan kita akan mengalami kebahagiaan dengan apa yang Tuhan berikan. Walaupun cuma, perhatikan apa? 1. Coba cari demikian, amin? Walaupun cuma 1. Secara ekonomi mungkin kita tidak seperti itu, kok dia bisa jadi miliarder. Padahal waktu masih SD, ini orang paling bodoh. Teman saya ini paling bodoh. Ya, sekarang paling kaya. Jadi gubernur,
Jadi apa? Kita iri. Waduh, kok ndak aku Tuhan? Kok dia? Kita iri. Tuhan anggap kita mampu. Ya, menurut apa yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, berpadan dengan apa yang Tuhan berikan. Maka kita akan diberkati di tempat di mana kita berada. Amin. Ya, ini fakta yang kedua. Dan fakta yang ketiga, pada ayat yang ke-16 ayat 17. Ya, ayat 16. Enggak semuanya sama. Tuhan tahu kemampuan kita. Tidak semuanya orang mampu hidup memiliki kekayaan yang banyak. Enggak semua orang bisa hidup dengan uang banyak. Enggak semua. Ya, dapat uang banyak malah gelisah. Waduh, saya punya uang ini, orang-orang mau bunuh aku ini. Gak bisa tidur malah. Lebih baik tidak punya uang, sudah aman, pergi kemana-mana, rasa tenang. Tidak semua orang bisa begitu, tidak semua orang mampu memiliki kekayaan yang banyak. Tidak semua orang mampu juga untuk hidup tidak punya uang. Tidak semua orang mampu, tidak semua orang taat hidup tidak punya uang. Apapun keadaan kita, Tuhan tahu kadar kemampuan kita. Ya, Injil Matius pasal 25, ya, Injil Matius pasal 25 ayat yang keberapa, Saudara? 16 sekarang, ya. 16. Ini fakta yang kedua dan 17. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ya. Yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Nah, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, ya, dan berlaba 2 talenta. Terus, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu, ya, pergi dan menggali lubang di dalam tanah, ya, lalu menyembunyikan uang tuannya. Terima kasih. Fakta yang ketiga dari talenta yang Tuhan berikan adalah kita harus mengerjakan, kita harus melipat gandakan apa yang kita terima dari Tuhan. Kita harus menjaga, ini nomor 1, jangan sampai hilang. Tetapi tidak cukup hanya menjaga, tidak hilang. Yang 1 talenta juga dia jaga, itu tidak hilang. Waktu Tuhan itu datang, dia kasih ini uang Tuanku ini, nggak hilang. Tetapi apa yang kurang? Dia tidak melipat gandakan. Bagi kita di hari-hari ini, ya, memang kita berpadan, kita puas dengan apa yang Tuhan berikan. Tetapi kita harus juga mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Jangan dianggurkan semua talenta yang Tuhan berikan buat kita. Jangan dianggurkan, tapi harus kita kerjakan. Ya, saudara yang bagian marketing sangat tahu ya. Bagian marketing selalu ditarget, dan makin hari targetnya makin tinggi. Rasanya seperti mencekik. Tahun lalu cuma sekian, sekarang lebih berat lagi persaingannya, tapi targetnya lebih tinggi. Rasanya sudah tidak mampu lagi. Perhatikan, ya, perhatikan. Kerjakan saja apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kerjakan saja. Sebab apa? Kalau Tuhan percayakan sesuatu kepada kita, Tuhan sudah memperlengkapi kita kemampuan untuk kita bisa kerjakan. Amin. Ya, asal kita kerjakan. Saya sangat percaya yang satu itu lebih ringan, dia pasti bisa. Tapi yang terjadi, dia tidak mengerjakan apa yang dia terima dari Tuhan. Nah, apa reaksi kita? Ya, reaksi kita nomor 1, kerja sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. 1 Petrus pasal yang keempat, suratan 1 Petrus pasal yang keempat. Talenta-talenta yang kita terima dari Tuhan, kerjakan itu sesuai dengan talenta. Jangan kerjakan talenta orang lain. Tuhan tidak suruh itu kita kerjakan. Kerjakan apa yang Tuhan suruh kita kerjakan, dan Tuhan percayakan kepada kita. Bisanya masak, mau nyanyi, fales ya. Atau sebaliknya, sebaliknya. Kecuali ya bisa masak, bisa nyanyi, bisa jahit, bisa apa, lain-lain lagi dah. Tetapi kalau Tuhan percayakan sesuatu, kerjakan menurut talenta yang Tuhan berikan. 1 Petrus pasal yang keempat, suratan 1 Petrus pasal yang keempat, 1 Petrus pasal yang keempat, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Sebab semua kita sudah menerima talenta-talenta itu dari Tuhan. Kita tinggal kerjakan saja, ya, tinggal kerjakan saja. Maka waktu kita mengerjakan, Tuhan dimuliakan. Waktu kita mengerjakan, Tuhan dimuliakan. Ayat yang ke-10, perhatikan.
layanilah seorang akan yang lain. Ya. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Nah, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, apa itu? Jika ada orang yang berbicara, Nah, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. kenapa? Sebab dia seperti Harun. Tuhan anggap dia mampu, dia punya talenta untuk berbicara, dia fasilita. Teruskan. Jika ada orang yang melayani, Kalau ada orang yang melayani, ya, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. sebab Tuhan sudah memberikan dia kemampuan untuk melayani. Ya, memiliki respon yang cepat. Begitu lihat ada sesuatu, orang yang punya talenta melayani, ya, langsung tahu. Oh, ini dia butuh ini, langsung melayani. Oh, butuh ini, langsung melayani. Tidak semua orang punya begitu, Ustaz. Hanya orang-orang yang punya talenta. Hanya orang-orang yang punya talenta, yang berbicara, yang melayani. Teruskan. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, Ya. Dialah yang mempunyai kemuliaan Nah. dan kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih. Oleh sebab itu ini yang harus kita mengerti, Saudara. Semua kebisaan kita. Pernah saya sampaikan bahwa kita bersekolah, anak-anak sekolah, ya, yang bersekolah, saya juga sekarang untuk studi anak-anak tidak lagi memaksakan, ya. Kamu harus ini, sesuai dengan passion masing-masing, ya. Bakat yang Tuhan berikan, ya. Tidak semuanya zaman dulu kalau ditanya kamu jadi apa? Semuanya, aku kepengen jadi dokter, aku kepengen jadi insinyur, aku kepengen jadi jenderal, ya. Semua jadi jenderal, siapa yang jadi prajuritnya, Saudara? Siapa yang jadi umpan pelurunya, Saudara? Ya. Aku kepengen, ya. Tetapi ya, makin hari kita sesuai dengan bakat, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, ya. Kerjakan. Dan waktu studi, saya katakan buat kita sekalian yang berstudi dengan baik, ya, kuasai ilmu yang kau kuasai. Sebab apa? Satu saat ilmu yang kau pelajari itu akan berguna untuk pelayanan. Amin. Saudara yang bekerja dalam bidang apapun juga, saudara bekerja bukan hanya sekedar mencari uang di sana, tetapi seperti saudara mengasah talenta saudara di sana. Saudara ada di tempat di mana saudara bekerja, itu pasti ada campur tangan Tuhan. Kalau saudara renungkan, kok bisa saya kerja di tempat ini, ya? Pasti ada campur tangan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana. Di mana engkau berada, satu saat kemampuanmu melakukan sesuatu bekerja, nanti satu saat akan berguna untuk pekerjaan Tuhan. Saya tidak tahu dalam hal apa, tapi satu saat semua yang kita bekerja di mana, kita sedang mengasah talenta kita. Gunakan semuanya untuk kemuliaan siapa? Tuhan. Satu saat akan berguna untuk pelayanan. Satu saat akan berguna untuk pekerjaan Tuhan. Walaupun saya tidak tahu dalam hal apa, tapi satu saat muncul. Oh iya, ternyata dia bisa urusan kepemerintahan. Oh, ini urusan ke sesama pengusaha. Oh, ini oh, seperti Tuhan bukakan. Kenapa? Ya, tanpa kita sadari, Tuhan sedang mematangkan kemampuan-kemampuan kita. Dan itu kita bekerja, kerjakan untuk Tuhan. Selain kita bekerja untuk diri kita sendiri mendapatkan uang, tetapi nanti satu saat semua yang kita ketahui, yang kita miliki kuasai, nanti akan dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Sebab perhatikan, kalau itu tidak digunakan untuk pekerjaan Tuhan, ini penting, perhatikan ini. Kalau tidak dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan, nanti satu saat semua kemampuan manusia, semua kebisaan manusia akan dikuasai oleh satu tangan yang namanya Antikris. Antikris akan menguasai. Dia gunakan siapa yang pintar komputer untuk jadi kaki tangannya Antikris. Siapa yang pintar keuangan nanti menjadi kaki tangannya Antikris. Siapa yang memiliki kemampuan itu, semua digunakan. Antikris akan gunakan itu. Hidup pada zaman Antikris gak bisa, ya, gak bekerja apa-apa. Semua bekerja. Dan semua bekerja untuk siapa? Untuk Antikris. Ya, mengerikan sekali. Kita teringat, ya, waktu PP10 banyak orang-orang Indonesia kembali ke Cina. Cina lagi kuat-kuatnya dalam komunis. Di sini jadi bos, di sana jadi pekerja. Bekerja untuk siapa? Untuk negara. Yang notabene negara yang
anti Kristen, anti pekerjaan Tuhan. Mereka bekerja. Itu bayangan kecil situasi hidup pada zaman antikris. Semua kemampuan, semua talenta, semua kebisaan, semua sumber daya alam, sumber daya manusia itu hanya digunakan untuk kepentingan antikris. Oleh sebab itu, gunakan apa yang kita bisa. Ya, bakat-bakat yang kita bisa, kemampuan-kemampuan yang kita bisa. Sedang diasah, saudara, seperti dimagangkan di tempat pekerjaan saudara. Saudara seperti dimagangkan di tempat studi saudara. Satu saat saudara akan dicomot oleh Tuhan untuk pergunakan apa yang menjadi kemampuan kita untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya, ya. Jadi kita bekerja sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan talenta. Jangan bekerja di luar talenta. Nanti merusak, apalagi kita ke pekerjaan tim. Bukan bagiannya mengerjakan apa yang bagian. Ini merusak. Ya, saudara yang bekerja ini, ya, bekerja tim sangat tahu itu dalam teamwork itu. Merusak. Ya. Oleh sebab itu di hari-hari ini, ya. Yang kedua, ya dalam hal poin yang ketiga tadi, 3 besar, yaitu jangan lalai. Apa yang sudah Tuhan berikan, jangan lalai, tapi kerjakan. Ya, 1 Timotius pasal yang keempat, jangan lalaikan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Jangan lalaikan, tapi lakukan itu, lakukan saja. Ayat yang ke-13, setiap pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita itu bagikan talenta. Jangan lalai. Lalainya kita akan nanti menimbulkan ketimpangan dalam pekerjaan tim. Ya. Seandainya sangkor itu banyak. Sangkor biasanya berapa suara kalau sangkor umum yang biasa? 4 suara ya. 4 suara. Saya pernah melihat ada paduan suara gereja besar sekali, 1 stadion. Ini terbesar di dunia. 1 stadion ini di Filipina. Paduan suara terbesar ini. 1 stadion itu semua paduan suara, hampir semua paduan suara, 1 tribun, ya, semua tribun itu keliling, luar biasa, ribuan, berapa ribu orang nggak tahu. Masing-masing punya tugas masing-masing, ada suara sopran, tenor, bass, mezzo dan lain sebagainya. Seandainya mereka katakan, ada 1000-an, aku ndak ada 1 aja, nggak pengaruh. Hitung-hitungan matematis mengatakan demikian. Ada ribuan orang yang menyanyi dalam 1 paduan suara yang besar sekali ini. Nggak ada 1 itu nggak pengaruh, nggak signifikan pengaruhnya, sangat tidak pengaruh, sama saja. Tetapi seandainya semua berpikiran yang sama, nah, apa timpang. Oleh sebab itu jangan lalai, jangan saling mengharapkan, tapi kita harus merasakan bahwa kalau kita tidak ada dalam pelayanan ini akan menimbulkan ketimpangan dalam pelayanan tim kita. Ya, 1 Timotius pasal yang keempat, jangan lalai, bukan merasa orang penting, kalau tidak saya tidak jalan, bukan, tapi ini bentuk rasa tanggung jawab kita. Tuhan sudah berikan kita 5 talenta, 2 talenta, kerjakan itu. Ya. Nanti akan menimbulkan ketimpangan kalau kita tidak kerjakan, kalau kita lalai. Ya. Lakukan itu, ya. Ayat yang ke-14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Kita mendapatkan talenta apa? Ada karunia apa? Jangan lalai dalam mempergunakan talenta itu. Teruskan. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat. Ya. Dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Terus? Perhatikanlah semuanya itu. Perhatikan semuanya itu. Hiduplah di dalamnya. Ya. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Orang yang tidak lalai dalam pekerjaannya, orang yang membiasakan diri untuk setia. Ayat mengatakan, nanti kemajuannya akan nyata. Terima kasih. Ya. 5 talenta beroleh laba berapa, saudara? Signifikan sekali, sangat nyata. 2 talenta dapat 2 talenta. Tapi orang yang tidak mengerjakan pekerjaannya, hanya 1, tidak nambah-nambah, 1 tetap 1. Bahkan sampai 1 saat, yang 1 itu pun diambil dari dia, sebab dia dianggap tidak bisa lagi dipercaya.
Tadinya dia dipercaya, tapi karena dia suka lalai, dia tidak setia, maka apa yang dianggap ada itu diambil dan berikan kepada orang yang setia. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini jaga kepercayaan Tuhan, pelihara kepercayaan Tuhan. Dan yang ketiga, selain kita memelihara, kita melayani dengan berkobar-kobar. Dengan apa yang Tuhan berikan itu cukup. Maksimalkan apa yang Tuhan berikan buat kita. Optimalkan apa yang Tuhan berikan buat kita. Optimalkan. Kalau kita menerima 5 sampai 5. Kepada seseorang saya katakan, kita belum bekerja secara optimal, tidak maksimal. Kemampuan kita 5, tetapi kita tidak bekerja maksimal. Kalau kita bekerja maksimal, maka nama Tuhan dipermuliakan. Dan ini penting, dan pada akhirnya keuntungan buat siapa, saudara? Apa kita memperkaya Tuhan? Tuhan itu tanpa kita sudah kaya. Tanpa hamba-hambanya itu bekerja untuk Tuhannya, Tuhannya itu sudah kaya. Tetapi pada akhirnya untuk kepentingan siapa? Hamba-hamba itu. Oleh sebab itu kita optimalkan, kita maksimal dengan berkobar-kobar. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-6. Lakukan dengan berkobar-kobar. Ayat yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya. Sekali lagi ayat yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganmu atasmu. Terima kasih. Kobarkan apa yang kita punyai, maksimalkan, optimalkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Sebab pada saat kita melakukan apa-apa yang sepenuh-penuhnya, ada ayat mengatakan, kasihilah Tuhan. Dengan apa, saudara? Setengah hati, dengan segenap hatimu, dengan segenap apa? Kemampuanmu. Kalau untuk bekerja kita bisa optimal, saudara, ngotot. Tapi bagaimana untuk Tuhan? Apakah kita lakukan sepenuh hati, sepenuh kemampuan kita? Coba kita koreksi. Ya, malam hari ini Tuhan, saking kita ngotot di sana, waktu datang seperti orang sudah kehabisan tenaga, nggak bisa optimal lagi. Kita seperti orang yang sudah 5 watt saja, nggak ada kemampuan apa-apa, kehabisan bensin. Kita bisa optimal, kita bisa maksimal di sana. Kenapa kita tidak maksimal untuk Tuhan? Padahal itu yang memberikan kepada kita adalah siapa, saudara? Tuhan, bukan orang lain yang memberikan. Tuhan yang memberikan. Kebisaan kita, kemampuan kita, itu datang dari Tuhan. Oleh sebab itu lakukan sesuatu untuk Tuhan. Ini fakta yang ketiga. Dan fakta yang terakhir, ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Apa itu? Bahwa satu saat kita harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab untuk apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Orang yang menerima 5 talenta, ada hitung-hitungan dengan Tuhan yang memberikan 5 talenta. Orang yang memberikan 2 talenta, nanti harus ada hitung-hitungan dengan dia yang memberikan 2 talenta itu. Orang yang menerima 1 talenta, dia juga harus hitung-hitungan dengan dia yang memberikan 1 talenta itu. Satu saat, apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Perhatikan, ini penting. Apa yang kita terima, apa yang kita miliki. Fakta yang pertama kita harus mengerti, semua kita terima dari siapa, saudara? Tuhan. Dan nanti kita harus bertanggung jawab kepada dia yang memberikan. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Sebab nanti kita akan dihakimi, baik menurut perkataan kita. Kalau kita bersungut-sungut, apa? Tuhan itu jahat, tidak adil, semaunya, saenake dhewe, kita mengata-ngatai Tuhan dengan perkataan kita. Nanti ayat mengatakan, menurut perkataanmu, aku akan menghakimi kamu. Kita harus perhatikan, jaga perkataan kita. Bahkan perkataan kita sebelum keluar dari mulut, masih dalam angan-angan kita,
Masih dalam hati kita, jaga Tuhan, jaga hatiku, jaga perkataanku. Sebab ayat mengatakan semua perkataan sia-sia. Ya, ada banyak kali mungkin kita sempat bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? 5 dari 5 bersaudara, dari berapa bersaudara? Saya yang paling miskin sendiri, Engkau tidak adil. Ya. Yang lain-lain ini, ya. Apalagi kalau cewek-cewek, suami mereka kaya-kaya semuanya. Saya sendiri yang suami saya kere, ya. Mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Engkau tidak adil. Ya, perkataan kita nanti akan dihakimi oleh Tuhan. Kita harus bertanggung jawab kepada Dia. Ya, kenapa saya begini? Kenapa saya? Kau tidak seperti kakak saya. Kau tidak seperti itu teman saya. Kenapa? Bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Optimalkan apa yang Tuhan berikan. Nanti kita perlihatkan Tuhan. Ini 1 talenta. Ini saya sudah kerjakan. Asal mau kerjakan. Minimal Tuhan katakan, kalaupun engkau tidak kerjakan sendiri, berikan kepada mereka yang dapat mengerjakan. Seandainya dilakukan itu, Tuhan tidak marah. Tapi dia cuma tanam di dalam tanah. Ya. Oleh sebab itu di hari-hari ini kerjakan. Saya sangat percaya pasti akan ada kemajuan yang nyata dalam kehidupan kita. Kaum muda, semua kita, saya mengatakan, asal kita kerjakan apa yang sudah Tuhan berikan, pasti akan ada kemajuan yang nyata. Dan dalam hal ini nama Tuhan dimuliakan. Dan untuk siapa itu, saudara? Kebahagiaan siapa? Kembali kepada kita sekalian. Apa yang kita kerjakan? Tuhan tidak butuh dengan 5 talenta itu. Tuhan tidak lebih kaya karena hamba itu mengerjakan 5 talenta, mendapatkan 5 talenta. Tuhan tidak lebih kaya jadi lebih kaya. Tapi itu dibalikkan kepada kita, ya, dikembalikan kepada kita untuk kebahagiaan kita. Ya, kita lakukan sesuatu. Kita harus bertanggung jawab kepada Dia. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat. Sebab ada ayat mengatakan nanti Dia akan menghakimi kita, baik atau tidak baik, menurut apa yang kita perbuat. Orang yang melakukan yang baik akan menerima pahala yang baik. Orang melakukan apa yang jahat akan menerima yang tidak baik juga. Apa yang dia tabur akan apa? Dia tuai. Oleh sebab itu kalau kita pegang ini, ya Tuhan, saya tidak mau menabur benih lalang, benih yang tidak baik. Gak ada orang tahu dalam hati, Tuhan yang tahu. Ya. Tuhan yang tahu. Kita bisik-bisik dalam hati, kita dengar orang berbicara, orang teriak-teriak. Kok tahu dia? Tuhan tahu. Ya, oleh sebab itu biar hari-hari ini kerjakan saja, ya. Sebab nanti satu saat kita tidak bertanggung jawab kepada sesama, tapi kita bertanggung jawab kepada Dia yang memberikan. Inilah firman Tuhan buat kita, 4 fakta ini, ya. 4 fakta. Nomor 1, kita semua menerima talenta. Yang kedua, kita menerima menurut kadar kemampuan kita. Nomor 3, kita harus bekerja, ya, lakukan, perkembang, lipat gandakan apa yang Tuhan percayakan. Dan yang keempat, sebab nanti satu saat kita harus bertanggung jawab kepada Dia yang memberikan itu kepada kita, ya. Pelayan perjamuan suci sudah tampil ke depan. Kita akan nyanyikan satu lagu. Kita persiapkan semua masuk dalam ruangan ibadah, ya, anak-anak, ya, bahkan bayi sekalipun masuk dalam ruangan ibadah. Kita akan